Silakan Mika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong memperhatikan pelajaran ini dan memberikan hikmat. Tuhan, memberikan kami hikmat Tuhan pelajaran ini Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bu Mika. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan makna dan fungsi nilai Kristiani bagi remaja Kristen. Yang kedua, mampu mengelaborasi Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kalian nanti langsung minta catat nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut ya. Lalu yang ketiga, kalian mampu menampilkan hasil karya seni yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Lalu yang keempat, menjabarkan nilai-nilai Kristiani yang utama sesuai dengan Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dalam praktek kehidupan. Dan yang terakhir, menjabarkan peran hati nurani dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Judulnya nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut Kitab Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan satu video ujian. Setelah itu langsung minta kalian untuk menjelaskan makna dari video ujian yang sudah Losa sampaikan kepada kalian. Oke, jadi perhatikan baik-baik, boleh dinyanyikan bersama dan cari tahu apa makna dari lagu tersebut sesuai dengan tema kita. Nilai-nilai Kristiani apa yang didapatkan dari lagu tersebut, ya? Oke. Ya, mari kita dengarkan ya. Pasti Kalian mau menyanyikan dengan nada suara yang lebih volumenya lebih kecil, boleh silakan. pasti memaafkan kasih. Cerita satu nilai Kristiani yang kamu dapatkan dari lagu yang tadi sudah kita dengarkan. Satu saja. Selalu mengasihi, betul sekali ya, dalam segala situasi kehidupan kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang sangat luas, oleh sebab itu perlu ada batasan-batasan nilai Kristianinya. Dalam pembelajaran ini, pembatasan materi kita hanya lakukan dalam teks Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Oke, jadi hanya ayat Alkitab tersebut yang nanti akan kita gali, kita cari maknanya, apa nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalamnya. Lalu anak-anak juga diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nah, sekarang kita melihat dulu nih, ada studi kasus ya, ada masalah yang bisa tampilkan di depannya. Pertanyaannya, nilai Kristiani yang terdapat dalam cerita yang sudah kita baca tadi dan dijelaskan. Ada yang bisa bantu Loso untuk menjelaskan? Ya, Gavria, silakan. Oke, boleh dijelaskan sedikit saja. Karena pas mereka saling tahu kalau ternyata mereka saling membeli, jadi mereka saling membeli. Oke, ternyata mereka saling membeli sehingga mereka mau saling berpelukan ya. Di situ tuh terletak lemah lembutan dari adik dan kakak. Nah, ada lagi dari cewek yang mau bantu Loso menjawab pertanyaannya, silakan. Ya, Kat, silakan Kat. Mereka Saling mengasihi, jelaskan. Itu adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Kenapa kamu bisa bersikap seperti ini? Kenapa kamu bisa mewujudkannya dalam bentuk tindakan? Itu karena ada nilai. Nilai yang sudah ditanamkan dari kecil. Nilai itu biasanya diajarkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan di mana kalian berada. Sehingga nilai itu sangat mempengaruhi sikap dan tindakan kalian.
Oke, itu namanya nilai ya. Dengan demikian, nilai Kristiani, nah kita tidak hanya belajar nilai-nilai secara umum, tapi kita mau lihat nih ada nilai-nilai Kristiani. Suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Dalam hidup dan pelayanannya, Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman atau orang percaya. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata ketika Tuhan Yesus melayani ya, tetapi juga Tuhan Yesus mempraktekannya dalam sikap dan tindakannya dia sehari-hari ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Dan itu pun yang Tuhan Yesus mau ajarkan buat kita. Nah, kita mau lihat nilai-nilai Kristiani apa saja ya. Yang pertama ada nilai mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua ada nilai rendah hati. Yang ketiga nilai jujur. Yang keempat bermoral. Yang kelima murah hati dari segi waktu, perhatian dan uang. Yang keenam kata dan perbuatan sama atau integritas. Yang ketujuh jangan merasa diri paling benar. Yang kedelapan jangan menyimpan dendam. Lalu yang kesembilan mengampuni orang lain. Anak-anak tidak akan usah jelaskan, usah hanya memberitahukan kalian nilai-nilai ya. Nanti di lembar kerja kalian akan mencari maknanya ya. Gak usah hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Oke, lanjut. Kita melihat poin yang C, penerapan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itu tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika tidak dilatih dan dibiasakan. Ya, jangan berpikir bahwa oh saya sudah Kristen, mama papa saya Kristen, pasti saya bisa melakukan nilai-nilai Kristiani. Tidak demikian ya anak-anak ya. Nilai-nilai Kristiani itu harus terus dibiasakan dalam hidup kita. Semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Maka tiap orang harus bertekun membaca Alkitab dan berdoa. Itu akan membantu kalian dan Lose memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita tidak membaca Alkitab, kita tidak berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, sulit sekali untuk kita mengerti nilai-nilai tersebut. Ya, kita hanya tahu nilai-nilai umum, tapi kita tidak tahu nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Oleh sebab itu kita perlu membaca Alkitab dan berdoa. Oke, poin yang D. Penerapan nilai-nilai Kristiani itu juga ada dalam nilai-nilai Pancasila. Karena ini kurikulum merdeka anak-anak, jadi kita tidak hanya belajar nilai-nilai Kristiani, tapi kita juga belajar nilai-nilai Pancasila. Oke, nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Kita semua itu adalah warga negara Indonesia yang harus tunduk kepada nilai-nilai kebangsaan, dan pada sisi lain kita sebagai warga gereja atau orang Kristen, yaitu orang Indonesia, kita beragama Kristen, kita juga harus taat pada nilai-nilai iman kita. Kesimpulannya, kita adalah orang Indonesia beragama Kristen yang harus menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai iman Kristen. Contoh, ya, contoh, kalau dalam nilai Pancasila sudah pertama itu apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau tadi nilai-nilai yang sudah Lose ajarkan, yang pertama tadi, nilai yang pertama apa tadi? Mengasihi Tuhan dan sesama. Kira-kira sama enggak? Tadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian nilai Kristiani yang bagian pertama mengasihi Tuhan dan sesama. Sama enggak anak-anak? Sama enggak? Sama, ya kan? Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus bertuhan. Nilai Pancasila-nya sudah pertama, ketuhanan. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam nilai-nilai Kristiani yang pertama, mengasihi Tuhan. Ya, itu penting juga dalam nilai-nilai Kristiani. Wah, berarti tidak ada perbedaan ya? Sama ya? Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Peran hati nurani, ini terakhir ya, poin E. Peran hati nurani dalam mewujudkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai kebangsaan. Oke anak-anak, ada satu yang perlu kamu tahu. Dalam melakukan nilai-nilai Kristiani, jangan pernah lupa ada hati nurani. Ya,
Hati nurani itu beda tipis dengan Roh Kudus. Tetapi hati nurani itu akan sangat menolong sekali. Ya, kita lihat, manusia perlu terus melatih dan mendidik hati nurani, sehingga dari dalam hati nuraninya itu lahir berbagai perbuatan baik, terutama ketika harus memilih dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keputusan yang benar, berkaitan dengan mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Kita akan mampu memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam diri di dalam hati kita. Jadi, hati nurani yang bersih akan memandu kalian dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Yang penting sekali hati nurani itu kita latih supaya dia memiliki hal-hal yang benar. Kalau kamu terbiasa hati nurani itu melakukan hal-hal yang tidak baik, memikirkan yang tidak baik, menginginkan hal yang tidak baik, maka itu akan terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, lalu mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana supaya hati nurani kita itu bisa melakukan hal-hal yang benar? Ya itu tadi, kembali lagi, minta Roh Kudus untuk berdiam di dalam hati kita. Ya, ini setiap pagi Tuhan taruh Roh Kudusmu dalam hatiku supaya aku bersemangat menjalani hari ini. Ya, penting sekali minta Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Kita akan mengerjakan aktivitas lembar kerja peserta didik. Sudah saya berikan kertasnya pada tiap kelompok, boleh silakan untuk dikerjakan. Sampai mana tugasnya? Sudah dikerjakan belum? Oke, semangat. Halo, kelompok ini udah sampai nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, selamat mengerjakan. Kita akan mulai pembahasan dari lembar kerja yang sudah saya berikan. Yang nomor 1, bisa persilakan salah satu untuk berdiri membacakan jawabannya. Iya, betul sekali. Silakan membacakan pertanyaan dan jawaban. Jelaskan makna dan fungsi nilai Kristiani bagi remaja Kristen. Nah, jawabannya adalah saling mengasihi sesama manusia agar kita semua bisa hidup dengan damai tanpa konflik. Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama. Dah. Oke, terima kasih. Jawaban nomor 2, ada yang bisa? Oke, dari kelompok sini, silakan. Masalah Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dan catatan nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalamnya. Matius 5 ayat 3 sampai 10 bernilai kalau orang yang miskin berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci, membawa damai dan dianiaya. Ada Tuhan yang selalu mempunyai solusi untuk membuat kita berdamai. Iya, orang Kristen itu harus membawa damai ya. Ya. Punya masalah, pasti Tuhan akan menyertai. Oleh Galatia 5 ayat 22 sampai 26 bernilai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan dan penguasaan diri harus ada di dalam diri kita, dan janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya kita akan masuk soal nomor 3. Silakan. Soal nomor 3 isinya itu pertanyaannya bentar. Jelaskan peran hati nurani dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Jawabannya adalah memperingatkan dan mengingat agar kita dapat mewujudkan nilai-nilai Kristiani. Iya, memperingatkan kita untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok sini sudah selesai, silakan. Bagaimana cara agar hati nurani lahir perbuatan baik? Kita harus membiasakan melakukan nilai-nilai Kristiani yang baik dan sesuai perintah Tuhan agar terlahir perbuatan baik. Karena hati nurani berpengaruh pada perbuatan kita. Oke, betul sekali ya. Tangan dulu buat kelompok. Oke, silakan dari kelompok sini. Nomor 5.
Bagaimana jika seseorang salah memilih atau memutuskan sesuatu? Jika seseorang salah memilih atau memutuskan sesuatu, orang itu akan menyesal karena salah memilih jalan yang salah. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih yang kelompok-kelompok yang sudah berpartisipasi menjawab setiap pertanyaan dari lembar kerja. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan role play tentang perumpamaan pengampunan yang akan dimainkan oleh kelompok 1. Ya Tuhan, tolong hapuskan pengampunan saya akan bekerja untuk bertahun-tahun maupun untuk menghidupkan sampai 60 tahun. Dan tolong jangan menjual keluarga saya mempunyai anak-anak yang saya masih harus memberikan mereka makanan. Tolong ya Tuhan, tolong. Baiklah, saya akan hapuskan pengampunan. Terima kasih banyak banget Tuhan. Semoga Tuhan dapat memberkati Anda dalam beberapa saat ini. Kamu kan belum bayar utangnya aku. Oh iya, aku lupa nanti aku masih bayar. Aku boleh minta lagi ya? Udah 2 bulan aku. Nanti aku masih bayar kok kalau ikan aku lagi. Dia kok kayak gitu sih? Padahal udah diampuni Raja. Ya, yuk bagi tahu Raja. Yuk. Raja sudah mengampunikan dan menghapuskan utangnya Cheryl. Tapi Cheryl tidak ingin memaafkan temannya. Panggil Cheryl sekarang. Raja, ini dia Cheryl. Kenapa kamu tidak mau mengampuni temanmu di saat aku sudah mengampunimu dan menghapuskan hutang-hutangmu? Maaf Raja, maaf. Masukkan dia ke dalam penjara. Oke anak-anak, kalian sudah role play tentang perumpamaan pengampunan. Dari role play ini, apa makna yang bisa kalian dapatkan? Dari kisah ini kami bisa belajar untuk saling mengampuni walaupun orang lain telah berbuat salah kepada kita. Kita sama-sama role play drama perumpamaan tentang talenta yang akan dimainkan oleh kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Hai hamba aku, saya akan pergi ke luar negeri. Saya memberikan kalian talenta. Saya berharap kalian bisa memperkembangkan. Ini saya kasih 5 talenta. Ini saya kasih 2 talenta. Dan kamu saya berikan 1 talenta. Mohon kalian bisa memperkembangkan. Tahun kemudian setelah Raja pulang dari luar negeri. Hamba-hambaku, sini. Berapa talenta yang kalian kembangkan? Kalau dari 5 talenta yang baru diberikan saya sudah mengeluarkan 8 Bagus. Dengan 2 talenta yang Tuhan berikan saya sudah memperoleh 2 talenta. Luar biasa. Dan kamu? Tuhan, aku takut akan Tuhan dan aku menginginkan talenta yang berbeda. Dasar tidak berguna. Noah, ambil talenta dia dan berikannya kepada dia. Dan juga membawa dia ke dalam penjara. Rasul mau tanya, apa makna yang kalian dapatkan dari perumpamaan talenta ini? Ya, silakan coba. Kita harus mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, sebelum Rasul mengakhiri pembelajaran hari ini, Rasul mau memberikan kesempatan buat kalian yang mau bertanya dari bagian C. Oh ya, silakan Gisel. Kenapa sih kita saling mengasihi? Kenapa kita harus saling mengasihi? Ada yang mau bantu menjawab? Ya, Edric, silakan Edric. Agar dunia ini tetap damai sesuai perintah Tuhan. Ya, agar dunia ini damai sesuai dengan perintah Tuhan. Dari bagian cowok ada yang mau bertanya? Ya, silakan Kenneth. Kalau bagaimana ya kalau cara mengampuni? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni?
Silakan Nika. Kita melupakan dan masalah yang mereka telah melakukan ke kita, dan ingat kalau masalah itu juga dari masa lalu dan mereka sudah berubah. Ya, intinya tuh sudah ada perubahan, jadi kita harus bisa mengampuni orang lain. Tepuk tangan dulu. Ya. Kesimpulan dan refleksi, boleh ada yang bisa membantu untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Cewek? Oh ya, cowok, silakan. Alex. Ya, orang yang mengaku sebagai murid Yesus sebenarnya bukan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Sekali lagi, Alex boleh lepas masker sebentar biar kedengaran suaranya, Nak. Ya, orang yang mengaku sebagai murid Kristus hendaknya mempraktikkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Iya, orang yang mengaku dia murid Kristus, dia harus praktekkan nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada lagi kesimpulan? Ya, silakan Elsa. Kesimpulannya tuh kasih mempunyai banyak manfaat seperti mengampuni, kasih, lembut, dan itu yang harus dilakukan. Itu sehari-hari. Oke, kasih itu penting sekali ya, banyak manfaatnya. Tepuk tangan dulu buat Elsa. Oke anak-anak, demikian pembelajaran agama hari ini. Saya berharap kamu dapat mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran agama. Nanti Gabriela yang akan menutup pembelajaran agama dalam doa. Silakan Gabriela. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar agama dan kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam sekolah. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terima kasih Gabriela. Siapa